Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku yang kekasih, kita masih membahas tentang penggambaran Tuhan Yesus yang ada di dalam buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru dalam pertanyaan dan jawaban soal nomor 158. Kita awali dengan membaca bagian Alkitab Yohanes 15 ayat 1 dan 5. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Saudaraku, Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar. Ini mengisyaratkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, bahwa di dalam Yesus tidak ada kepalsuan. Semua yang bersumber dari Yesus adalah benar, murni, dan dapat diandalkan. Akulah pokok anggur yang benar. Apakah ini juga berarti bahwa di luar Yesus senantiasa ada pokok anggur yang tidak benar, yang palsu, yang menyesatkan, dan lain sebagainya? Ya, orang yang belum tahu apa itu tanaman anggur mungkin akan mudah terkecoh dengan jenis tanaman lain yang serupa. Karena selain anggur, ternyata ada banyak tanaman lain yang berpostur mirip dengan anggur. Jika kemudian orang mudah percaya begitu saja tanpa mau mengujinya, maka ketika tanaman itu mulai berbuah, orang akan kecewa karena ternyata buah yang dihasilkannya tidak sesuai. Bukan buah anggur, bisa jadi itu buah yang berbisa, yang beracun, yang bisa mendatangkan kematian. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Melalui Dia orang dapat mengenali buah-buah yang manis, yang mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan. Itu adalah kebajikan-kebajikan Kristus, nilai-nilai moral, nilai-nilai iman yang bersumber dari Sang Putra Allah. Yesus tidak pernah berdusta. Firman-Nya senantiasa ya dan amin. Janji-janjinya pasti digenapi. Bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar juga dapat dikenali dari pengajarannya yang humanis, yang menyentuh langsung pada kebutuhan inti manusia, yaitu keselamatan. Ia menyampaikan pengajaran yang manis, yang bercirikan pengharapan dan kasih. Ini sungguh berbeda dengan karakteristik anggur yang tidak benar, anggur yang palsu, yaitu ajaran palsu yang asalnya dari setan. Meskipun sekilas tampak serupa dengan pengajaran Kristus, namun dari buahnya orang dapat mengenali kepalsuan itu. Bahkan pada zaman sekarang senantiasa ada pengajaran-pengajaran yang menyebut dirinya baik, modern, atau benar, namun ternyata berbeda dengan Injil. Inilah buah atau pokok anggur yang palsu. Mereka mengatakan bahwa orang pasti masuk surga asal hidupnya tidak merugikan orang lain misalnya. Atau untuk dapat diselamatkan orang tidak harus percaya kepada Yesus, melainkan cukup menjadi orang yang baik saja. Atau mereka yang mengaku punya Injil sendiri, punya Injil lain menurut versinya yang dianggapnya lebih relevan dengan perkembangan zaman dibanding Injil kanonik yang selama ini dipakai dalam gereja Kristus. Ada juga Injil dalam tanda kutip yang terus-menerus menekankan adanya berkat-berkat jasmani, berkat-berkat duniawi, kemakmuran-kemakmuran materi
melebihi yang sifatnya rohani. Atau mungkin juga pengajaran yang mengolok-olok pengajaran Kristus yang dianggapnya tidak masuk akal. Misalnya, agar orang mencintai musuh-musuh atau orang yang memusuhi dia. Atau agar orang mau memberikan pengampunan tanpa batas, dikatakan 70 kali 7 kali. Semua itu adalah buah dari anggur yang palsu. Dari buahnya lah kita tahu bahwa itu tidak benar dan sesat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk tetap tinggal di dalam Kristus yang kini bekerja di dalam gerejanya melalui para rasul. Inilah anggur yang benar, pokok anggur yang sejati. Engkau dapat mengandalkannya dengan teguh, memegangnya dengan teguh tanpa harus tergoda dengan ajaran-ajaran lain yang bersumber dari pokok anggur yang palsu. Dalam hal inilah nama Allah dipermuliakan, yaitu ketika kita setia kepada Kristus dan tidak berhenti melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang telah Ia ajarkan. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.